Halo guys, kembali channel Yende. Di video kali ini, saya akan merecap alur cerita film Free Guy yang dirilis pada tahun 2021. Disutradai oleh Shawn Levy dan diproduksi oleh Romulu Townsend dari studio. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Guy, Jodie Comer sebagai Melly Rose atau Molotov Girl, Joe Kelly sebagai Walter McCase, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang pria biasa bernama Guy yang tinggal di sebuah kota. Ketika ia bertemu dengan seorang gadis, Guy baru menyadari kalau dirinya hidup di sebuah video game. Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan diperlihatkan isi dari video game bernama Free City, di mana setiap pemainnya dapat mengambil bagian dari misi penuh aksi seperti pekerjaan mata-mata maupun perampokan bank, semacam game GTA San Andreas ataupun GTA 5. Setiap karakter yang dimainkan memiliki kacamata berwarna hitam, dan di dalam video game ini juga memiliki bot ataupun NPC, yaitu karakter yang tidak bisa dimainkan oleh pemain, seperti penjual burger di GTA, penjual hotdog, tukang cukur, dan masih banyak lainnya. Kalau di game Mobile Legends, kita bisa samakan dengan buff ataupun kelomang, di mana karakter tersebut tidak bisa dimainkan oleh si pemain game. Dan setiap karakter NPC dari awal sudah ditentukan karakternya maupun aktivitas di dalam game oleh si pembuat maupun pengembang. Kita kembali ke film, di mana kita diperlihatkan karakter NPC seorang pria bernama Guy yang merupakan seorang teller bank. Sebelum berangkat bekerja, Guy selalu pergi ke warung kopi milik Mbak Ina untuk membeli kopi hitam plus gula. Setelah itu, Guy bertemu dengan temannya yang bekerja di tempat yang sama sebagai satpam, bernama Budi. Keduanya selalu berperan sebagai karakter yang tak berguna. Bagaimana tidak, saat karakter pemain menjalankan misi merampok bank, Budi dan Guy hanya bisa rebahan dan biarkan uangnya diambil oleh pemain. Di tempat lain, di Free City, kita diperlihatkan dengan karakter pemain bernama Molotov Girl, yang sedang menginterogasi pemain lain, di mana suara pemain tersebut diisi oleh Hugh Jackman atau Logan. Molotov lalu minta info tentang artefak rahasia di dalam game ini yang juga merupakan misi rahasia. Si pemain lalu memberikan peta artefak kepada Molotov, namun setelah itu Molotov Girl malah membunuh pemain tersebut. Molotov kemudian berjalan menyusuri kota dan tak sengaja bertemu dengan Guy serta Budi yang baru saja pulang kerja. Guy dan Molotov lalu bertatap muka serta sedikit berbincang. Saat Molotov berjalan pergi, Guy mengatakan kepada Budi kalau dialah gadis impiannya. Namun Budi mengatakan kalau kita tak bisa berhubungan dengan karakter pemain berkacamata. Guy pun tak menggubris dan mengejar Molotov sampai ke rel kereta. Di saat Guy akan menyeberang rel, tiba-tiba sebuah kereta menabrak Guy dan membuat Guy langsung hilang. Di dunia nyata, kita diperlihatkan pemain karakter Molotov yang merupakan seorang wanita bernama Melly Rose yang terpaksa harus menyudahi permainannya karena wifi milik warung Mbak Termiun akan dimatikan. Kita kembali ke game Free City, di mana karakter NPC Guy hidup kembali. Dan seperti biasa, sebelum Guy berangkat bekerja, ia membeli kopi di warung milik Mbak Ina. Namun kali ini tiba-tiba Guy terlepas dari program karakter aslinya, di mana Guy ini malah akan membeli cappuccino dan tidak memesan kopi plus gula yang sudah menjadi kebiasaan paten karakter Guy. Hal tersebut membuat Mbak Ina dan karakter NPC lainnya bingung, karena pada dasarnya warung Mbak Ina hanya menjual kopi plus gula. Guy kemudian mengatakan kalau dirinya bercanda dan akan memesan kopi plus gula seperti biasanya. Officer Johnny! Have a good one, Guy. Ketika Guy dan Budi sedang bekerja, tiba-tiba karakter pemain datang untuk menjalankan misi merampok. Saat itu juga, Guy melihat Molotov sedang berjalan di luar bank. Ia pun mulai berpikir bagaimana caranya bisa berhubungan dengan karakter Molotov. Guy pun punya ide, yaitu merebut kacamata milik karakter pemain yang sedang merampok, di mana suara karakter tersebut diisi oleh Downey Johnson dan pemainnya adalah seorang bocil perempuan. Guy kemudian berhasil merebut kacamatanya serta membunuh karakter milik si bocil. Ketika Guy memakai kacamatanya,
ia melihat berbagai pilihan permainan seperti merampok bank, memancing keributan, dan masih banyak lainnya. Guy juga menemukan sebuah kotak kesehatan yang biasa kita sebut nambah darah. Saat Guy mengambil kotak darahnya, ia langsung bergas dan semua lukanya pulih. Guy kemudian menemukan satu karakter yang baru saja mati dan mengeluarkan sejumlah uang. Guy pun mengambilnya, dan saat dicek di ATM, Guy sangat kaget karena uangnya nyata serta banyak banget. Kemudian Guy menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang yang merupakan skin dari karakter termasuk skin sepatu limited edition. Hal tersebut membuat karakter NPC lainnya curiga bagaimana bisa karakter NPC bisa membeli skin. Di dunia nyata, perusahaan pembuat game Free City bernama Sanomi mengetahui aktivitas Guy. Pengembang game bernama Walter Cash dan Moser lalu menyimpulkan kalau hal ini ulah cheater yang sengaja menggunakan karakter NPC Guy untuk menjatuhkan karakter pemain. Cash dan Moser lalu masuk ke dalam game dengan memainkan karakter polisi berkumis dan pria berskin kelinci. Mereka menemukan Guy dan langsung minta si cheater untuk segera keluar dari game. Guy pun bingung dan malah memilih untuk melarikan diri. Guy kemudian menemukan kalau sepatunya memiliki kemampuan lompatan tinggi. Ia pun menggunakan sepatu tersebut untuk melarikan diri. Mengetahui hal tersebut, Moser dan Cash akhirnya terpaksa menggunakan cheat untuk mempercepat menyingkirkan Guy. Keduanya lalu berhasil membunuh Guy dengan menabrakkan sebuah mobil ke arah Guy dan berpikir kalau si cheater berhasil disingkirkan. Sore harinya, Cash pulang ke rumah dan bertemu dengan Melly yang ternyata teman dekat Cash. Keduanya lalu membahas tentang game Free City, di mana game tersebut ternyata buatan mereka yang sekarang dibeli oleh bos Cash bernama Enwen. Melly kemudian mengungkapkan kalau sistem engine AI milik mereka masih ada di dalam game Free City. Dan sistem engine AI-nya berada di karakter milik seseorang gamer yang susah untuk dikalahkan. Bagi Melly, sistem engine AI tersebut sangat penting karena bisa membuat game berjenis yang sama. Dan Enwen itu sendiri sudah membuat game Free City kedua dengan engine AI milik mereka. Tentu saja hal itu merugikan Melly dan Cash karena sudah susah payah membuat engine AI tapi malah diambil oleh orang lain. Malam harinya, Melly kembali memainkan Free City untuk mencoba mengambil kode engine AI-nya. Ia memainkan Molotov untuk menyusup ke sebuah base camp milik karakter level tertinggi yang dimainkan oleh YouTuber. Namun saat ini juga, Guy tiba-tiba datang dengan menggunakan kaos biru sambil menggunakan kacamata. Kedatangan Guy malah membuat penjaga base camp musuh mengetahui keberadaan Melly. Melly pun akhirnya terpaksa mundur lalu kembali ke base campnya bersama Guy. Kemudian Guy menawarkan dirinya untuk membantu Melly menjalankan misinya. Akan tetapi Guy tak bisa karena ia masih memiliki level yang rendah. Melly pun meminta Guy untuk menjalankan misi sebanyak mungkin agar Guy bisa menyeimbangi level milik Melly. Misalnya maning, di dunia Free City, Guy mulai menjalankan misinya dengan melakukan beberapa tindakan yang heroik seperti mengembalikan uang hasil rampokan, menarik anak-anak dari lalu lintas, dan masih banyak lainnya. Tindakan yang Guy lakukan menarik perhatian para pemain di dunia nyata, dan dengan waktu yang sangat singkat, karakter bot Guy viral atas tindakan heroiknya. Guy juga memiliki julukan sebagai pria si baju biru. Semua orang dibuat terheran-heran karena pertama kalinya karakter bot berinteraksi ke semua karakter layaknya orang hidup di dunia nyata. Guy kemudian menemui Budi di bank untuk memberitahu kalau dirinya berhasil berhubungan dengan Molotov setelah menggunakan kacamata hitam. Saat itu juga ada salah satu pemain yang akan merampok bank. Guy pun langsung menghentikan perampok tersebut lalu mengambil kacamatanya untuk diberikan kepada Budi, agar Budi ini bisa merasakan apa yang dirasakan Guy. Namun Budi menolak karena itu terlalu berbahaya.
You don't have to be scared. Di sisi lain, Melly meminta bantuan Cass untuk menyusup kembali ke base camp pemegang kode engine AI. Namun setelah Melly berhasil mendapatkan kodenya, tiba-tiba penjaga base camp berdatangan dan langsung menyerang Melly, membuat kodenya terjatuh. Saat itu juga datanglah Guy sambil mengendari motor. Keduanya lalu bertarung melawan para penjaga dan berhasil mengalahkannya. Namun sayangnya para penjaga lain mulai berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak. Keduanya pun memilih untuk kabur dengan menerobos ke arah jurang. Kemudian Melly menggunakan hang glider untuk mengantarkan Guy ke base camp miliknya. Kita beralih ke dunia nyata, di mana N-Wen ini sudah mengetahui NPC Guy yang sekarang menjadi viral karena aksinya. Lalu N-Wen memberitahu semua karyawannya kalau dalam 2 hari lagi game Free City kedua miliknya akan diluncurkan. Antoine, we're already way behind porting over this Free City 2. Antoine, you told the fans. Setelah itu, N-Wen memberitahu Cass kalau game Free City kedua tidak compatible dengan pertamanya. Jadi, sebagian besar karakter di game pertama tidak akan muncul di sequel keduanya termasuk Guy. I'm good right where I am. Good with me if I don't have to pay you more. Kita kembali ke game Free City, di mana Guy ini membawa Melly ke base camp miliknya. Melly sangat terheran-heran karena dalam waktu yang sangat singkat, Guy mampu menaikkan levelnya bahkan melebihi Melly. Melly pun menanyakan siapa di balik pemain Guy. Dengan nada bingung, Guy menjawab kalau dirinya memanglah Guy, si pegawai bank. Dan semua yang ada di kota ini adalah nyata bagi Guy. Kemudian Guy mengajak Melly ke sebuah taman untuk mencoba mencicipi es krim rasa permen karet kesukaannya. Dan kebetulan sekali Melly sangat suka dengan es krim tersebut. Di sini Melly semakin terheran-heran karena Guy benar-benar merasakan rasa dari es krim permen karet di dalam game. Keduanya lalu berbincang-bincang tentang kisah hidup mereka masing-masing. Setelah itu, Guy mengatakan kalau dirinya ingin mencium Melly. Melly pun bingung karena di game ini tidak ada opsi untuk mencium ke semua karakter NPC. Namun hal itu tak berlaku bagi Guy. Guy dengan santunya menukarkan air liurnya kepada karakter Molotov, membuat Melly di dunia nyata sangat terheran-heran. Setelah menukarkan air liurnya, Melly berpamitan kepada Guy dan berjanji akan menemui Guy lagi di tempat ini. Di sisi lain, Cass yang penasaran dengan NPC Guy mencoba mencari data Guy di sistem game Free City. Setelah menemukan karakter Guy, Cass sangat terkejut karena data Cass berkembang sangat banyak. Gak cuma Guy, data Mbak Ina si penjual kopi plus gula juga mulai berkembang setelah diberi tahu Guy tentang menu cappuccino. Kemudian, Cass menemui Melly di rumahnya. Cass lalu memberitahu Melly tentang karakter NPC yang mulai berkembang, seperti NPC Mbak Ina yang sedang belajar cara membuat kopi cappuccino melalui trial and error. Hal ini membuktikan kalau kode engine AI milik mereka yang diambil oleh N-Wen mulai berkembang. Salah satunya yang sudah berkembang sangat cepat adalah NPC Guy. Lalu, Cass memberitahu Melly kalau dunia Free City akan hilang setelah sequel keduanya diluncurkan oleh N-Wen. Mengetahui hal tersebut, Melly pun kembali ke permainan untuk memberitahu Guy tentang akhir dari Free City. Setelah bertemu Guy di taman, Melly langsung membawa Guy ke hub pusat, yaitu sebuah tempat yang bisa dibilang halaman awal di game Free City sebelum semua karakter pemainnya masuk ke dalam kota. Di tempat tersebut, Guy melihat papan-papan hologram yang merupakan opsi game Free City. Guy juga melihat kalau dirinya adalah karakter yang sering dijadikan bahan kegabutan para pemain. Melly lalu menyatakan kalau Guy hanyalah sebuah karakter di dalam video game dan tidak di dalam dunia nyata. Mendengar pernyataan tersebut, Guy pun menjadi murung serta kehilangan sikap cerianya. Melly lalu menyuruh Guy untuk menyelamatkan dirinya dan juga seluruh warga kota, karena beberapa hari lagi game ini akan dimusnahkan. Guy kemudian pergi ke pantai dan menemukan sebuah batas dari game Free City. Kini Guy benar-benar percaya kalau dirinya hidup di dalam game. Guy lalu pergi menemui sahabatnya yaitu Buddy untuk membicarakan tentang krisis eksistensial mereka yang ternyata hanyalah karakter game.
Budi menghibur Guy dengan meyakinkan Guy bahwa semua momen yang sudah mereka lakukan adalah nyata. Setelah itu, Guy berniat untuk membantu Melly menemukan sebuah kode yang Millie inginkan. Guy dan Budi lalu menyusup ke base camp pemain YouTuber yang memiliki kodenya. Saat keduanya akan mencuri kode, tiba-tiba karakter pemilik base camp datang. Ketika pemain menyadari kalau di depannya adalah Guy, ia langsung bersemangat karena dirinya bertemu dengan NFC yang viral di medsos. Si pemain lalu menyuruh Guy untuk mengambil semua yang Guy inginkan. Si pemain juga minta Guy untuk membunuhnya, namun Guy menolak. Guy kemudian meminta si pemain untuk memberikan kode engine yang Millie cari. Dengan senang hati, si pemain pun memberikan kode tersebut kepada Guy. Yes, you do. The way you move. No snacky, man. Bye, Mr. Buttons. Come on, give me one snack. Setelah itu, Guy menemui Melly di base-nya, lalu memberikan kode yang selama ini Melly cari. Sikap tanpa pembunuhan Guy kini menarik perhatian para pemain, termasuk streamer populer seperti Ninja dan Pokimane. Namun di sisi lain, karakter Guy menjadi ancaman bagi N-Wen, karena itu bisa merusak penjualan Free City kedua. N-Wen kemudian meminta Mouser untuk mereboot server Free City agar semua NPC kembali ke karakter semula. Di dalam game, Millie dan Guy membuka file kode engine yang berisi tentang pulau, di mana pulau tersebut adalah tempat game baru milik Case dan Millie yang disembunyikan di dalam game Free City. Lalu Guy mengatakan kalau dirinya pernah melihat pulau di dalam file tersebut. Saat itu juga, tiba-tiba game Free City direboot, membuat semua karakter pemain berhenti kecuali Guy. Kemudian semua yang ada di game Free City menghilang untuk sementara. Ketika Free City kembali aktif, Guy kembali ke sebelum dirinya sadar bahwa dirinya ada di dalam game. Melly langsung masuk ke dalam game lalu minta Guy untuk mengingat tentang dirinya. Akan tapi Guy tak ingat sama sekali bahkan Melly itu sendiri. Melly pun minta bantuan Case untuk menyadarkan Guy. Kemudian Case mengatakan bahwa karakter NPC Guy pada dasarnya adalah NPC cinta yang selalu mencari gadis impiannya, dan gadis tersebut adalah Molotov Girl. Melly kemudian kembali masuk ke permainan untuk merampok bank tempat Guy bekerja. Setelah itu, Melly menyandera Guy dan membawanya ke sebuah gang. Di sini, Melly langsung mencium Guy dan itu membawa kembali semua ingatan Guy, termasuk di mana dirinya melihat pulau di dalam kode. Guy kemudian membawa Melly ke apartemennya dan menunjukkan pulaunya yang ada di dalam pantulan tirai. Oh my god. Case lalu memperkirakan kalau pulau yang ditunjukkan Guy terletak di seberang perisai yang ada di pantai Hitman. Melly pun meminta Case untuk membuatkan sebuah jembatan agar dirinya bisa membawa Guy ke pulau tersebut. Hi, Millie. Di dalam game, Guy dan Millie mulai mengumpulkan para NPC Free City untuk menginspirasi mereka agar bermigrasi ke pulau, serta menyuruh mereka untuk mengikuti pilihannya sendiri. Semua NPC pun mulai berkembang dan mulai terlepas dari sistem program patennya. Kini, para pemain mulai bingung dengan keadaan Free City yang nampak sepi. Dan semua NPC ternyata berada di warung kopi milik Mbak Ina untuk mencoba menu baru yaitu cappuccino. N-Wen yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh Mouser untuk mencari keberadaan Guy. Mouser akhirnya menemukan Guy sedang bersama Molotov yang dimainkan oleh Melly. N-Wen pun memerintahkan Mouser untuk menyingkirkan Molotov serta Guy itu sendiri. Dengan menggunakan kode cheat, Mouser mulai menggerakkan bencana ke arah Guy. Case kemudian ikut campur dengan memberikan sebuah jalan kepada Guy agar terbebas dari kehancuran. Come to collect
Mengetahui kalau itu ulah Case, N-Wen pun membawa Case ke kantornya. Di sini, Case mengungkapkan kalau game lain miliknya masih terselip di data game Fresh City, dan sebenarnya N-Wen sudah mengetahui hal tersebut. N-Wen lalu mengungkapkan jika game tersebut ditemukan, maka Fresh City kedua miliknya akan tersaingi dengan game milik Case yang terselip di Fresh City. Kemudian, Case menantang N-Wen dengan memberikan sebuah jembatan kepada Guy untuk pergi ke game miliknya. N-Wen pun tak tinggal diam, ia langsung menyuruh Mouser untuk mematikan semua karakter pemain dan mengeluarkan karakter terkuat bernama Dude untuk menyingkirkan Guy. Di dalam game Fresh City, Melee mulai terhapus dari game. Sebelum menghilang, Melee meminta Guy untuk masuk ke dalam pulau, lalu membeberkan ke semua pemain di seluruh dunia agar bisa mengakses game miliknya yang tersembunyi. Sedangkan Case diam-diam menyetel semua pemain di dunia untuk melihat NPC Guy. Saat Guy berjalan ke arah jembatan, tiba-tiba ia dipukul oleh karakter NPC yang ternyata adalah Dude. Dude yang memiliki tubuh besar dengan mudahnya mengajar Guy dan membuat kacamatanya terlempar. Kemudian datanglah Budi untuk membantu Guy, tetapi Budi malah menambah beban Guy. Get up. N-Wen lalu menyuruh Mouser untuk mengaktifkan pukulan maut pada Dude. Di saat Dude akan memukul Guy, Guy langsung mengambil kacamatanya dan dengan sigap Guy mengambil item shield milik Steve Rogers untuk menangkis pukulan Dude. Kemudian Guy memukul Dude dengan pukulan Hulk. Setelah itu, Guy mengambil item lightsaber milik Anakin Skywalker. Walaupun sudah menggunakan item senjata, Guy masih bisa dikalahkan oleh Dude. Budi lalu melemparkan kacamatanya kepada Guy, kemudian memasangkannya ke mata Dude. Hal tersebut membuat Dude berhenti menyerang Guy dan memilih untuk menikmati dunia Fresh City. Guy dan Budi kemudian berlari ke ujung jembatan. N-Wen yang mulai kesal lalu membawa Mouser ke ruang perangkat Fresh City dan menyuruhnya untuk menghancurkan semua perangkat. Akan tetapi Mouser menolak dan lebih memilih untuk kembali bersama Case. N-Wen pun semakin kesal dan langsung merusak semua perangkat ke Fresh City. Hal tersebut membuat sebagian kota menghilang, begitu pula dengan jembatannya. Budi yang terpisah dengan Guy lalu memutuskan untuk berhenti membantu Guy, sambil mengatakan kalau dirinya memiliki hari yang lebih baik karena Guy. Semua karakter NPC lalu berlari ke arah satu gedung yang masih utuh. Sedangkan Guy terus berlari sampai akhirnya ia berhasil menerobos penghalang dan berhasil masuk ke pulau. Membuat para NPC dan seluruh pemain di dunia nyata bersorak gembira. Di sisi lain, Melee memasuki ruangan perangkat dan menemukan N-Wen sedang merusak perangkatnya. Melee lalu melakukan kesepakatan dengan N-Wen untuk membiarkan dirinya memiliki kode game, sedangkan N-Wen bisa memiliki nama Fresh City untuk sequel keduanya. Pagi harinya, saat peluncuran Fresh City kedua, N-Wen menghadapi para reporter mengenai penjualannya yang sangat menurun. Sedangkan Melee, Case, dan Mouser mulai mengembangkan game pulau tempat Guy berada, yang sekarang diberi nama Freyleaf. Saat itu juga, Case mengajak Melee untuk pacaran di warung kopi. Namun Melee menolak dan memilih memainkan Freyleaf. Saat itu juga Melee menemukan sebuah video milik Case, di mana video tersebut menampilkan Guy yang menjelaskan bahwa karakter Guy akan selalu jatuh cinta kepada gadis Molotov dan menciptakan algoritma untuk ketertarikannya kepada Molotov berdasarkan perasaan cinta Case kepada Melee. Melee pun sadar kalau Case menciptakan Guy atas dasar rasa cintanya kepada Melee. Melee lalu menyusul Case ke warung kopi untuk mengungkapkan kalau dirinya juga cinta kepada Case.
Di akhir film, kita diperlihatkan dengan game Frelief, di mana di game tersebut Guy dan Dude menjadi teman. Guy juga bertemu dengan Buddy yang ternyata masih hidup. Buddy mengungkapkan kalau dirinya dan NPC lain diangkut oleh sebuah cahaya dan berakhir di kota ini. Buddy lalu bertanya apakah kita harus kembali bekerja. Guy menjawab kalau kita semua sekarang bisa pergi kemanapun yang mereka inginkan, serta melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang berarti semua NPC di game ini benar-benar mulai hidup. Oke, itulah cerita film Free Guy. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebut nama maupun dalam penyampaian. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.